Halo teman-teman, kita jumpa lagi di channel Pojok Kelas. Hari ini kita akan membahas tentang bermain di rumah teman dari tema 2, subtema 2, kelas 2 SD. Selamat belajar. Memetik jambu di rumah Udin. Pohon jambu di rumah Udin sedang berbuah. Udin mengajak Benny dan teman-teman untuk bermain di rumahnya. Mereka memetik jambu yang tumbuh di depan rumah. Buahnya sangat banyak. Udin dengan semangat memanjat pohon jambu. Benny memetik jambu dengan menggunakan galah. Lani memetik jambu yang buahnya tidak terlalu tinggi. Sementara Edo dan Siti mengumpulkan buah jambu yang sudah dipetik. Mereka bermain dengan riang gembira. Alat yang digunakan oleh Benny untuk memetik buah jambu dinamakan galah. Galah bisa terbuat dari kayu yang panjang atau bambu yang panjang. Galah termasuk benda padat karena bentuknya tetap dan ukurannya juga tetap ketika dipindah ke tempat yang lain. Setelah memetik jambu, Benny dan teman-teman bermain simpai. Pernahkah teman-teman bermain simpai? Simpai juga termasuk benda padat, di mana bentuk dan ukurannya tetap ketika berpindah tempat. Benda padat dapat kita lihat bentuknya dan dapat kita sentuh. Setelah memetik jambu, Benny dan teman-teman membuat jus jambu biji. Jambu yang telah dicuci dikupas terlebih dahulu. Lalu dipotong-potong menjadi bagian yang kecil. Selanjutnya dimasukkan ke dalam blender. Tidak lupa ditambahkan gula, es batu, susu, dan air secukupnya. Setelah di blender, jus tersebut disaring. Lalu dimasukkan ke dalam gelas. Jus siap diminum. Benny dan teman-teman sangat senang. Tahukah kalian jika jus jambu merupakan benda cair? Jika jus jambu dimasukkan ke dalam botol, maka bentuknya akan seperti botol. Jus jambu merupakan benda cair, di mana ia akan mengikuti bentuknya sesuai dengan wadahnya. Namun ukurannya tetap sama, tidak berubah. Benda cair juga benda yang nampak dan dapat kita sentuh. Di dalam balon berisi udara. Udara tidak dapat kita lihat dan tidak dapat kita sentuh, namun tetap mempunyai volume atau berat. Udara termasuk benda gas. Perbedaan udara dengan angin adalah angin merupakan udara yang bergerak. Angin juga termasuk benda gas yang sama-sama tidak bisa dilihat dan tidak dapat disentuh, namun tetap menempati ruang dan memiliki volume atau berat. Sifat dari benda gas adalah volume dan bentuknya berubah-ubah. Perhatikan benda yang di samping kanan dan kiri. Manakah di antaranya yang merupakan benda gas dan bukan benda gas? Es batu atau balon yang sedang ditiup. Gambar berikutnya, gambar 3 dan 4. Gambar 3, anak yang sedang meniup kantong plastik, dan gambar 4 merupakan gundukan pasir. Manakah di antara keduanya yang merupakan benda gas dan bukan gas? Mari bandingkan kembali gambar nomor 5 dan nomor 6. Cangkir kopi dan gambar ban. Manakah di antara keduanya yang merupakan benda gas dan bukan gas? Gambar nomor 7 dan 8. Apakah di antara keduanya ada yang merupakan benda gas? Gambar nomor 7 merupakan minuman yang berisi air dan batu es. Sedangkan nomor 8 merupakan boneka beruang. Lanjut kita ke gambar 9 dan 10.
Adakah di antara keduanya yang merupakan benda gas? Nomor 9 merupakan baju dan nomor 10 merupakan minuman yang ada di dalam botol. Ayo teman-teman, kita amati benda-benda berikut. Ada banyak benda di sekitar kita. Benda membuat kegiatan kita menjadi terbantu. Kita tidak bisa minum kalau tidak ada air dan gelas. Kita tidak bisa menulis kalau tidak ada buku dan pensil. Begitu juga dalam bermain. Dalam bermain, ada yang membutuhkan benda dan ada yang tidak. Dalam bermain tarik-tarikan, kita tidak membutuhkan benda apapun. Namun, dalam bermain lingkaran simpai, maka kita membutuhkan simpai. Tiap benda mempunyai kegunaannya masing-masing. Mari kita sebutkan wujud benda apa yang ada pada gambar dan apa kegunaannya. Dimulai dari meja. Meja merupakan benda padat. Meja berguna untuk meletakkan barang-barang. Sapu merupakan benda padat yang berguna untuk membersihkan lantai. Lemari termasuk benda padat, berguna untuk menyimpan barang. Dapatkah teman-teman menyebutkan benda-benda selanjutnya, apa wujudnya, dan apa kegunaannya? Benny dan Ibu sedang bercakap-cakap tentang pentingnya aturan saat bermain. Bu, apa manfaat aturan bagi kita? Banyak sekali manfaatnya. Coba Benny bayangkan jika dalam bermain tidak ada aturan. Apa yang terjadi? Pasti akan berbuat semaunya kita, Bu. Nah, apa nanti akibatnya? Bisa bertengkar, Bu. Iya benar. Jadi menurut Benny, apa manfaat aturan itu? Dengan adanya aturan, hidup kita akan teratur. Iya, benar sekali Benny. Aturan juga akan melatih kita untuk bersikap disiplin. Jadi teman-teman, aturan sangat berguna untuk kehidupan, agar hidup teratur dan tidak ada pertengkaran. Selain itu juga melatih kita untuk bersikap disiplin. Perhatikan beberapa aturan ketika bermain di rumah teman. Manakah sikap yang menunjukkan mematuhi peraturan dan tidak mematuhi peraturan? Yang pertama, memasuki kamar pribadi orang lain tanpa izin. Hal tersebut merupakan sikap yang menunjukkan tidak mematuhi aturan. Karena kamar pribadi orang lain merupakan kamar yang tidak boleh dimasuki tanpa seizin orang tersebut. Di dalam kamar terdapat benda-benda pribadi milik pemilik kamar. Sehingga kita tidak boleh memasuki kamar orang lain tanpa seizin orang tersebut. Mengetuk pintu dan mengucapkan salam ketika datang. Sikap tersebut menunjukkan sikap yang mematuhi aturan. Kita mengetuk pintu dan mengucapkan salam agar pemilik rumah mengetahui ada orang yang bertamu. Tidak mengambil barang sembarangan merupakan sikap yang menunjukkan mematuhi peraturan. Karena barang tersebut merupakan barang pribadi milik pemilik rumah. Memakan dan meminum sesuatu tanpa izin. Hal tersebut merupakan sikap yang menunjukkan tidak mematuhi peraturan. Segala sesuatunya kita harus izin karena bukan milik kita. Tidak membuang sampah sembarangan. Hal tersebut merupakan sikap yang menunjukkan mematuhi peraturan. Karena kita juga harus menjaga kebersihan dari rumah yang kita kunjungi. Bacalah beberapa sikap dan kalian pilih sikap yang menunjukkan mematuhi peraturan atau tidak mematuhi peraturan. Yang pertama, menyapa dengan senyum.
Kedua, pamit ketika hendak pergi. 3. Tidak merapikan peralatan setelah bermain. 4. Bermain sampai larut malam. 5. Duduk dengan sopan. Ketika bermain di rumah teman, kita wajib menunjukkan sikap yang mematuhi peraturan, serta menjaga sopan santun. Sampai di sini dulu untuk pembelajaran hari ini. Sampai jumpa dan tetap patuhi protokol kesehatan dengan cara memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan. Sampai jumpa, terima kasih dan bye.